Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masih berada dalam minggu biasa ibadah online dan membahas hal seputar pernyataan Yesus yang merupakan bagian terakhir tentang roti hidup. Fokus perhatian pada bacaan hari ini adalah pernyataan Yesus untuk makan dagingnya dan minum darahnya dalam tanda kutip yang memberi kehidupan. Pernyataan Yesus ini menimbulkan pertengkaran di kalangan orang Yahudi karena amat membingungkan mereka. Bagi orang Yahudi, hanya roti mana yang turun dari sorga, tidak ada yang lainnya. Tapi berbeda dengan perkataan Yesus, ialah roti hidup yang turun dari sorga. Yesus pun memberikan penjelasan kepada orang banyak terkait maksud dari pernyataannya. Apakah yang difirmankan Yesus pada orang-orang kala itu, bahkan juga untuk kita yang hidup di masa kini? Mari kita sama-sama belajar akan firman-Nya pada hari ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Umat Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa
dan memohon ampun atas segala dosa juga pelanggaran yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pemilik kehidupan kami saat ini hendak merenung-renungkan keberadaan diri kami seutuhnya. Terlebih saat kami menapaki kehidupan kami di dunia ini. Puji syukur kami ucapkan atas hadir-Mu dalam setiap ruang hidup kami. Ya Bapa Sorgawi, di tengah rasa syukur kami ini, ampuni kami ketika kami masih sering berbelok dari kehendak-Mu. Memilih untuk hidup jauh dari kasih Bapa, demi kepentingan duniawi kami, kerap menomorsekiankan Engkau Tuhan. Kami kerap mengesampingkan, bahkan sering melupakan Sang Roti hidup, yang sejatinya menjadi sumber berkat kami. Bapa, ampunilah kami, dan tolonglah kami untuk senantiasa mengingat bahwa kami harus makan Sang Roti hidup itu setiap waktu di sepanjang usia kami. Inilah pengakuan dosa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bagi kita sekalian yang telah mengakui dosa kita, dengan segala penyesalan dan rindu menerima anugerah pembaharuan dari Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan
menggenapinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memacurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita mohon terang Roh Kudus, agar Roh Kudus hadir membimbing kita selama kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bimbingan-Mu dan pertolongan-Mu di dalam setiap hati dan pikiran kami pagi hari ini. Ketika sesaat lagi kami akan membaca Alkitab, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat menemukan kebaikan untuk kami lakukan di dalam hidup keseharian kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami sebagai manusia yang rapuh dan terbatas ini. Kami mohon Roh Kudus terus menolong dan membimbing kami untuk memaksimalkan potensi kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kami masing-masing, terlebih di masa-masa pandemi saat ini. Biarlah kami terus ditolong untuk menjadi garam dan terang dimanapun dan kapanpun kami berada. Inilah kami dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penghibur kami dan penolong kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada kesempatan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 hingga ayat 58.
Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 hingga ayat 58. Begini kata firman Tuhan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Saudaraku, sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya! Selamat pagi Ibu Bapak Saudara, dimanapun saudara berada saat ini di rumah masing-masing, kiranya dalam keadaan yang sehat dan baik adanya. Saudara-saudara, jika ditanyakan kepada kita sekalian, apa yang tidak kalah membahayakan bagi manusia di masa pandemi COVID-19 ini selain virus corona itu sendiri? Apa kira-kira yang paling membahayakan atau yang tidak kalah membahayakan bagi setiap kita selain virus corona itu sendiri? Apa kira-kira jawab Ibu Bapak Saudara sekalian? Tentu saudara ada sedemikian banyak jawaban, namun salah satu di antara sekian banyak jawaban yang menarik perhatian saya adalah hilangnya sense of crisis. Hilangnya sense of crisis berarti hilangnya kepekaan dan tindakan kita untuk melihat bahkan memperjuangkan kemanusiaan. Berat untuk mengatakan ini Bapak Ibu Saudara, namun faktanya di masa pandemi ini betapa kita rentan menjadi manusia yang kerap mempertahankan kehidupan kita sendiri. Seorang kehilangan sense of crisisnya sehingga ia tidak segan menimbun barang-barang yang selama ini dicari untuk penanganan pandemi COVID-19. Ambil saja contoh orang atau oknum yang menimbun oksigen sedemikian rupa, menimbun vitamin dan barang-barang penting lainnya sedemikian rupa, bahkan sengaja mematok harga dengan amat tinggi. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen juga terkadang secara tidak sadar bisa saja kehilangan sense of crisis. Apa contoh yang paling real di sekitar kita? Contoh yang paling real, kita simak video singkat berikut ini. If you never had COVID through this whole pandemic, ever since Ms. Rona came out, I got a question for you. How does it feel to be God's favorite?
kalian yang belum pernah positif COVID, gimana rasanya jadi anak kesayangan Tuhan? Hati-hati yuk dengan pemahaman demikian. Apakah orang yang terkena COVID lantas tidak disayang oleh Tuhan? Apakah mereka yang orang tuanya, kerabatnya, temannya meninggal karena COVID lantas mereka nggak disayang sama Tuhan? Alkitab pernah menceritakan orang yang sakit tapi ia sangat disayang oleh Tuhan. Ya, Ayub. Bahkan Tuhan Yesus pun melarang kita untuk menghakimi orang yang sakit. Ketika orang yang buta dari lahir dihakimi oleh orang lain, Yesus mengatakan itu bukanlah karena dosa, tetapi karena kehendak Allah akan dinyatakan bagi orang itu. Jadi bagi kalian semua yang sekarang sedang dalam kondisi yang menderita mungkin karena sakit, dengar ya, Tuhan tetap sayang ke kamu apapun kondisi kamu. Gak ada orang yang bisa tahu relasimu dengan Tuhan kecuali kamu dan Tuhan sendiri. Semangat, semoga COVID cepat hilang dari negara kita. Setujukah saudara dengan kata-kata di dalam video tadi yang kita saksikan bersama-sama? Kalau kamu belum terkena COVID-19 selama pandemi ini, saya ingin bertanya padamu, bagaimana rasanya menjadi favoritnya Tuhan? Betul ya saudara-saudara kata video itu? Setujukah saudara dengan kalimat ini? Kalau kamu belum pernah terpapar COVID selama pandemi ini, saya ingin bertanya padamu, bagaimana engkau jadi favoritnya Tuhan? Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu Saudara dengan kalimat ini? Bagi saya saudara-saudara, kata-kata tersebut sangat tidak memiliki sense of crisis. Betapa kalimat itu suka digaungkan dengan penuh kebanggaan, namun secara tidak langsung, betapa kalimat ini sesungguhnya rentan melukai perasaan orang-orang yang saat ini terpapar COVID-19, yang sedang berjuang pulih dari COVID-19, seolah mereka bukan menjadi favoritnya Tuhan. Saudaraku, sadarilah, apapun keadaan kita, sehat ataupun sakit selama pandemi ini, kita selalu berada di dalam pelukan tangan Tuhan, bukan? Ini yang harus jadi catatan penting kita bersama. Kalau kita menjadi favoritnya Tuhan, kalau kita mau menjadi favoritnya Tuhan, Anda dan saya harus terlebih dahulu punya kesediaan untuk sungguh-sungguh menghayati kehadiran Tuhan di dalam diri saudara dan saya. Tidak ada hubungannya antara terpapar atau tidak. Saudara harus punya penghayatan akan kehadiran Tuhan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan suka maupun duka. Apa kata firman Tuhan akan hal ini saudara-saudara? Yohanes 6 ayat 51 mengatakan demikian, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Tentu Yesus menggunakan istilah roti karena memang roti menjadi makanan yang begitu penting di kalangan orang Israel. Makanan yang pokok. Seperti kita orang Asia yang menjadikan nasi sebagai makanan yang pokok. Demikianlah roti saudara-saudara di zaman orang Israel saat itu. Nah saudaraku yang terkasih, mendengar kata roti di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, bahkan di dalam perjanjian lama. Kalau kita teringat saudara-saudara akan hujan roti mana yang turun ketika umat Israel mengalami kesulitan mencari makanan dan terancam kelaparan. Tuhan menyediakan roti mana yang begitu banyaknya turun untuk mengenyangkan umat Israel. Tapi sifatnya tidak kekal saudara-saudara. Roti mana tidak bisa disimpan lewat dari sehari karena akan rusak dan berulat. Yang memakan roti mana itu pun akan merasa lapar kembali. Namun di dalam firman Tuhan, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Bayangkan saudara-saudara, artinya siapapun yang gemar makan Tuhan Yesus,
ia akan memperoleh hidup yang kekal. Ia akan kenyang, ia akan dikenyangkan, ia akan dipuaskan secara rohani dan spiritual. Saudaraku, di tengah kegaduhan, banyak orang yang berlomba-lomba saat ini untuk mengenyangkan tubuh secara jasmani, bahkan mengabaikan sense of crisis di tengah pandemi ini. Saudara dan saya diajak untuk setia mengunyah firman yang sudah pasti akan mengenyangkan kita secara rohani. Kita makan nasi, saudara-saudara, artinya segala zat yang terkandung di nasi itu akan menyatu dengan tubuh kita. Demikian juga ketika kita makan firman itu, jika saudara dan saya setia mengunyah firman itu setiap hari, makan sang firman itu setiap saat, firman itu akan menyatu dengan tubuh jasmani kita, menggerakkan hati kita untuk punya sense of crisis, menggerakkan hati kita di masa pandemi ini untuk tetap mengatakan, aku bersyukur Tuhan untuk hidupku saat ini, aku bersyukur Tuhan untuk kejadianku saat ini, aku bersyukur Tuhan untuk keluargaku, untuk pendapatanku saat ini, untuk bisnisku saat ini. Nggak jadi soal, saudara-saudara, apapun keadaannya kita masih punya hati yang bersyukur. Saudara-saudara, firman Tuhan juga bisa menggerakkan hati kita untuk menjauhi segala kejahatan, menjauhi segala godaan. Pun di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang mungkin sangat sulit bagi kita. Yang tadinya mau bertindak jahat, nggak jadi. Karena ada firman dalam tubuh kita. Ada kesempatan untuk korupsi, ada kesempatan untuk berselingkuh, ada kesempatan untuk balas dendam. Sama sekali tidak dilakukan. Karena ada firman yang selalu kita makan dan menyatu menguasai seluruh tubuh kita. Saudaraku, kita semua setuju kalau hidup ini seluruhnya pilihan. Dan setiap pilihan menentukan hidup kita. Lantas adakah yang menolak untuk memilih makan roti hidup itu? Sudah pasti ada, saudara-saudara. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 52 yang berkata demikian. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Saudara-saudara, pernyataan dan pengakuan Yesus sebagai roti hidup itu, roti hidup yang turun dari sorga sama sekali tidak menyenangkan hati orang Yahudi. Kenapa? Apa sebabnya, saudara-saudara? Saya percaya orang Yahudi itu cerdas-cerdas, saudara-saudara. Orang Yahudi itu pintar-pintar. Mereka tentu menafsirkan perkataan Yesus ini tidak letterlah, saudara-saudara. Sama sekali mereka tidak berpikir untuk benar-benar makan daging manusia, kanibal gitu ya, saudara-saudara. Enggak. Tapi ini yang ada dalam pikiran orang Yahudi saat itu. Mereka percaya cuma satu, saudara-saudara. Hanya roti mana saja, makanan yang pernah turun dari sorga, yang disediakan Allah untuk mengenyangkan nenek moyang mereka, titik. Berhenti di situ. Di luar itu enggak ada. Dan mendengar pernyataan Yesus, akulah roti hidup yang turun dari sorga, mereka menjadi goyah dan seketika iman mereka tergoncang sehingga mereka larut di dalam pertengkaran. Ini menyalahi tradisi kita. Perkataan Yesus ini menyalahi bahkan mencemarkan hukum Taurat. Begitu kata orang-orang Yahudi. Apa yang Yesus katakan selanjutnya? Di dalam Injil Yohanes 5 ayat 53 Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saya bacakan sekali lagi untuk kita semua, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saudara, perkataan Yesus ini sesungguhnya jadi pesan penting yang harus termeterai dalam pikiran dan hati kita.
Makan dagingnya dan minum darahnya berarti mengisi diri kita, mengisi pemikiran-pemikiran kita, mengisi angan-angan kita, mengisi hati kita, mengisi perasaan kita, mengisi diri kita, mengisi apa saja yang ada pada diri kita dengan pikiran tentang Yesus. Yesus sungguh ada dan menyatu dalam hidup kita. Dan tugas kita di dunia ini berusahalah selalu agar hidup kita yang rapuh dan terbatas ini terus menyatu dengan Tuhan Yesus. Itulah makanan dan minuman sejati yang disediakan untuk saudara dan saya. Saudara, makan dagingnya, makan tubuhnya, dan minum darahnya. Mudahkah untuk kita? Mudahkah untuk kita, saudara-saudara? Saya rasa itu adalah perjuangan yang tidak mudah. Kenapa? Karena makin banyak makanan dan minuman duniawi yang menggoda kita, bahkan membuat mata kita makin lapar. Lapar mata dan lapar perut. Makin banyak makanan dan minuman lain di dunia ini yang membuat kita makin gelap mata. Yang penting aku kenyang, yang penting aku selamat, yang penting aku dapat, yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku. Di antara sedemikian kesadaran kita tentang dosa dan kerapuhan kita ini, saudara-saudara, mari kita bertanya pagi hari ini di dalam keheningan di rumah kita masing-masing. Bisakah saudara dan saya kembali membuka tudung hati kita yang sempat tertutup itu dan kembali makan menikmati tubuh Yesus dan minum darah Yesus, kembali menyatu dengan Yesus setiap waktu? Yesus selalu menanti kita dengan penuh cinta dan kesabaran. Amsal 9 ayat 4 hingga 6. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Selamat mengikuti jalan pengertian itu. Selamat memakan dan menyatakan Yesus di dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan menolong. Amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu hidup, nyatakan Yesus dalammu hidup, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami, betapa kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan kembali untuk selalu menyatu dengan Kristus setiap waktu, senantiasa menyatakan tubuh dan darah Tuhan Yesus di dalam diri kami, di dalam pikiran kami, di dalam angan-angan cita-cita kami, di dalam hati kami, di dalam seluruh gerak panca indera kami. Namun ampunilah kami ya Allah, jikalau selama ini kami mengisi diri dan batin kami dengan segala macam nafsu dan kepentingan diri kami sendiri. Keegoisan menguasai pikiran dan hati kami, sehingga kami menjadi anak Tuhan yang gagal menjadi gambar Yesus di tengah dunia ini, di dalam hidup berkeluarga kami, bergereja, ataupun bermasyarakat. Allah yang penuh kasih, dalam syafaat ini kami hendak berdoa untuk bangsa kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap perjalanan bangsa kami, untuk 76 tahun perjalanan bangsa yang penuh dengan warna dan dinamika yang ada. Menjelang hari ulang tahun ke-76 bangsa kami Indonesia, kami mau bersehati Tuhan, mendoakan para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kekuatan bagi setiap pemimpin bangsa ini, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan hati yang penuh bela rasa, dengan hati yang terarah kepada Tuhan dan sesama masyarakat. Bahkan juga kekayaan alam bangsa kami. Terkhusus di tengah pandemi ini ya Tuhan, kami juga mohon kepada Engkau agar setiap elemen bangsa ini, termasuk setiap kami sebagai warga masyarakat, dapat menghadapi masa pandemi ini dengan hati yang terus terarah kepada Tuhan, hati yang terus bersyukur, hati yang senantiasa punya kerelaan berkorban untuk saling menyelamatkan dan saling memelihara satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, untuk penanganan di masa pandemi ini, teristimewa untuk program vaksinasi yang sampai dengan saat ini masih terus digalakan di berbagai tempat, terkhusus di kota kami Purwokerto. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran agar setiap masyarakat, setiap kami dapat menyambut dan menerima vaksinasi ini dengan baik. Tuhan, Kepala Gereja kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, terkhusus untuk gereja kami Tuhan GKI Karanglewas Purwokerto. Sertailah perjalanan kami sebagai gereja Tuhan. Kiranya gereja-Mu ini semakin diberkati dan menjadi berkat, semakin menjadi gereja yang terbuka, semakin menjadi gereja yang hidup dan memulihkan. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu sebagai gereja, agar kami selalu ditolong menjadi gereja yang selalu mengingat dan memuji Tuhan di dalam setiap aktivitas kami dan pekerjaan kami sehari-hari. Agar kami menjadi gereja juga yang selalu mendengar dan memeteraikan firman Tuhan di dalam setiap kegembiraan maupun segala pergumulan dan tangis air mata yang kami lalui. Dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi gereja yang terus bersaksi bahwa betapa mulianya dan baiknya Tuhan yang menjadi sumber berkat dan pertolongan kami. Kami juga mohon pertolongan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang terbaring sakit maupun sedang di dalam pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumah, kami percaya juga Tuhan, Engkau hadir menyertai dan menolong mereka satu persatu.
memberikan pemulihan dan kesembuhan yang terbaik bagi setiap mereka. Kami sambut Tuhan, pekan yang baru ini dengan penuh semangat dan hati yang gembira. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna, doa Bapa kami. Ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia ini. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu hidup, nyatakan Yesus dalammu hidup, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu.